Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana agar seseorang bisa berfokus dalam kegiatan dan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan belajar. Menjadi fokus dalam belajar itu tidak mudah. Banyak orang mengalami kesulitan dalam upaya mereka untuk berfokus, khususnya ketika mereka sedang belajar. Mereka mungkin memiliki keinginan yang besar untuk belajar sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik di sekolah atau di kampus. Tetapi persoalan yang paling utama yang mereka hadapi adalah bahwa mereka sulit sekali untuk bisa berfokus dalam aktivitas belajar mereka. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kurang lebih 4 hal yang bisa membuat seseorang itu bisa berfokus dalam aktivitas belajarnya. Dan keempat hal ini saya peroleh dari beberapa buku yang saya baca, dan juga saya mewawancara teman-teman saya yang saya rasa bahwa mereka sudah berhasil dalam proses belajar mereka. Nah, dari upaya saya membaca buku dan juga mewawancara teman-teman saya itu, kurang lebih ada 4 hal yang membuat seseorang itu bisa fokus. Yang pertama adalah bahwa kita harus menetapkan tujuan yang jelas dalam proses belajar kita. Tujuan yang jelas ini yang kita tetapkan ini agar kita tidak terdistraksi dari hal-hal lain yang tidak penting yang bisa mengganggu konsentrasi belajar kita. Nah, agar bisa fokus, maka kita juga perlu melatih aktivitas untuk berfokus atau melatih daya tahan fokus kita. Nah, untuk melatih itu tidak harus lama, mungkin cukup 5-10 menit. Anda lakukan itu setiap hari selama kurang lebih 10 hari, maka hal itu bisa menjadikan Anda lebih fokus. Jadi jangan lama-lama. Misalnya, Anda mencoba untuk sungguh-sungguh berfokus dalam waktu 5 menit. Dan dalam waktu 5 menit itu Anda tidak memegang handphone Anda tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, dengan itu maka Anda bisa melatih diri dan tubuh Anda untuk berfokus. Yang kedua, kalau kita ingin berfokus dalam belajar, maka kita perlu untuk menetapkan waktu yang sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan tugas belajar tertentu. Misalnya, Anda menetapkan bahwa Anda akan mempelajari konsep atau teori tertentu dalam bab tertentu dengan waktu misalnya dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 hari. Nah, dengan cara seperti ini, kita yang sedang belajar akan didorong untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan. Dan dengan dorongan yang besar itu dalam diri kita, maka kita sebenarnya dapat memaksa tubuh kita untuk berfokus dalam mencapai apa yang kita targetkan itu. Jadi penetapan target itu penting, dan juga alokasi waktu untuk mencapai target yang ingin kita capai itu juga penting. Jadi 2 hal ini harus kita lakukan secara bersamaan agar kita bisa berfokus dalam belajar dan mencapai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, agar kita bisa berfokus dalam belajar, maka kita harus membagikan tugas-tugas kita itu dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, kita ingin mempelajari sebuah bab, tetapi untuk menyelesaikan bab dalam buku tertentu itu, kita membaginya dalam waktu misalnya 30-45 menit. Jadi dalam waktu 30-45 menit Anda baca secara serius, Anda baca secara sungguh-sungguh, lalu setelah itu Anda mungkin istirahat selama 5-10 menit. Lalu Anda ulangi lagi 30-45 menit untuk membaca bab yang dimaksud. Dan setelah 30-45 menit, Anda berhenti sejenak 5-10 menit melakukan aktivitas yang lain. Entahkah Anda jalan-jalan, keluar di taman, lihat-lihat bunga, atau mungkin selama 5 menit itu Anda melihat HP Anda, membalas pesan WA atau SMS.
Nah, setelah 5-10 menit itu Anda kembali lagi mengulangi aktivitas belajar Anda selama 30-45 menit. Nah, teknik ini yang saya sebutkan ini adalah teknik yang disebut dengan istilah Pomodoro teknik. Ya, disebut dengan Pomodoro teknik. Jadi, kita membagikan tugas yang ingin kita capai dalam bagian-bagian kecil. Oke, yang keempat dan yang terakhir adalah bahwa kita kalau mau fokus, maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Kira-kira waktu terbaik kita untuk bisa fokus itu kapan? Ada orang yang bisa fokus itu pagi hari. Karena itu, dia harus bangun pagi-pagi, misalnya jam 4 untuk belajar, sampai jam 6, lalu setelah itu dia melakukan aktivitas yang lain. 2 jam belajar di pagi hari. Lalu kadang-kadang ada orang yang hanya bisa fokus di siang hari. Juga banyak sekali orang yang hanya bisa fokus untuk belajar di malam hari. Jadi Anda harus mengenali diri Anda agar Anda tahu kira-kira tubuh Anda itu bisa untuk berfokus dalam waktu yang lama itu kapan, pagi, siang, atau malam. Nah, ini Anda yang menentukan sendiri, karena Anda yang paling tahu tentang diri Anda sendiri. Nah, saya kira itulah 4 hal yang bisa membuat seseorang bisa berfokus dalam belajar. Dan keempat hal ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang dan juga teman-teman saya yang sukses dalam belajar. Jadi jika Anda ingin juga sukses dalam belajar, maka saya kira tidak salah jika Anda mempraktekkan keempat hal ini. Dan jika menurut Anda keempat hal ini tidak sesuai dengan Anda atau tidak cocok dengan diri Anda bisa membagikan pengalaman Anda sendiri di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Molo!